Baik, terima kasih. Saya lanjutkan sebentar, Bapak Ibu. Habis ini terus lanjut ke PP. Sambil menunggu yang lain, mohon maaf, ini link dari Pak Ahmad Yanto ini kelihatannya sudah habis ini. Kembali ke link Zoom Basic. Prinsipnya sudah bagus punya Pak Rizky, hanya tolong ditambahkan ini. Kalau dari saya ya, contoh dari apa tadi menyelidiki dan memeriksa itu seperti apa Pak dalam misalnya Al-Quran hadis, akidah, fikih itu seperti apa. Sehingga nanti dari CP itu bisa dari C4 itu bisa apa ya menganalisis itu bisa muncul di keluasan dan kedalaman itu. Oke, Bapak. Apa contohnya apa Pak Rizky misalnya? Misalnya Bisa nggak itu dipraktekkan itu misalnya? Mungkin untuk menganalisis yang kandungan Bapak, kandungan ayat mungkin ya. Gimana? Menganalisis kandungan ayat termasuk nih Pak Rizky. Oh bisa, boleh. Oke, Bu. Menganalisis kandungan ayat. Ya, boleh. Kalau fikih tadi menganalisis apa, Pak? Fikih tadi Akhlak. Fikih apa ya? Misalnya, contohnya, eh, yang akhlak mungkin menganalisis dari manfaat menghindari akhlak masmumah itu, Pak. nah itu contohnya gimana itu? Bapak menyetelkan video, kemudian anak mengidentifikasi Oke, dari video itu, atau eh, gimana? memberikan link video dipaparkan di proyektor itu, Pak. Jadi Hmm, dengan video pendek, ya. biasanya saya Hmm, itu memberikan untuk anak-anak itu supaya menganalisis, mengamati dari video yang sudah saya paparkan tadi, Pak. Contoh misalnya tentang eh, larangan-larangan dari Ya, akhlak nanti masmumah. ditambah. Ya, baik. Memang besok akan ada media dan media dan bahan ajar atau di pertemuan berikutnya. Sekarang ini memang Oke, yang lagi tren itu video shot, ya video shot, TikTok, oke, kemudian oke, Bapak. YouTube. Ya, kalau media-media Android, media Canva, PPT itu sudah kemarin. Sekarang yang lagi tren itu video shot. Bagaimana video shot itu bisa masuk di ruang kelas itu ya. Guru harus bisa Oke, membuat itu diusahakan. Nah, oleh sebab itu maka tambahan saja dari saya, tolong karena Pak Bapak Rizky ini oke, kebanyakan hampir semuanya itu menganalisis semua ya, tolong ditambahkan biar supaya ada kesan bahwa anak-anak itu benar-benar melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, melakukan komparasi, membedakan, membandingkan itu kalau bisa muncul nanti ya Pak ya Pak, di keluasan atau di kedalaman itu, oh, oke, di konkret siap, siap, Bapak. contohnya seperti apa itu. Oke, Saya oke, kira Bapak. itu deh Pak Rizky. Oke, oke, terima kasih banyak Bapak atas Oke, masukannya. Insya Allah saya oke. perbaiki, Bapak. Jadi, agar supaya nanti mengena betul outcome dari pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak itu benar-benar higher order thinking skill gitu ya, Oh, oke, meningkatkan berpikir tinggi kritis. Baik, oke, berikutnya Bapak. untuk TP, langsung TP mawon gitu Bapak Ibu. TP yang sudah siap sih Bapak, monggo Pak
Pak Hakim sudah, Pak Rizky sudah, monggo Bapak Ibu. Mungkin Bu Leli, Bu Leli, Bu Leli mana? ketuanya Oh Pak. ya, koordinator kelas ini harus diutamakan ini, Bu Leli ini. Saya eh, sebentar Bu, saya cek dulu Bu. Bu Leli. Sudah teramati Bu Leli? Siap Pak, sudah. Oke, oke. Monggo Bu Leli. Oh, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk LK3A terlebih dahulu Bapak ya, terkait dengan merumuskan tujuan secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran yang dikaitkan dengan konteksnya. Sama seperti yang sebelumnya dipresentasikan oleh Pak Rizky, saya juga mengambil fasenya fase E juga Bapak. Ya, untuk fase E kelas 10 SMA. Capaian pembelajaran dari Al-Quran Hadis yang saya masukkan di sini, yaitu siswa mampu atau peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari turunan capaian pembelajaran yang pertama, ini adalah menganalisis isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48 tentang dalil kompetisi dalam kebaikan, dan juga surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dalam Islam. Kemudian masih dalam capaian yang sama, Al-Quran Hadis juga. Kemudian yang kedua yaitu dapat membaca Al-Quran dengan tertib, menghafal dengan fasih dan lancar dalam membaca ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Maka turunannya di sini saya masukkan ke dalam tujuan pembelajaran menjadi membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar, serta menghafal hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Juga materi tentang bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Kemudian selanjutnya Bapak, untuk yang ketiga, capaian pembelajarannya dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Maka tujuan pembelajarannya pun sama, menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian untuk tujuan yang keempat, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah agama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kelima dari elemen Al-Quran dan Hadis, yaitu adalah membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja, serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Kemudian untuk elemen yang kedua, Bapak, akidah. Peserta didik dapat menganalisis tentang makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu adalah menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan juga manfaatnya. Kemudian yang kedua mempresentasikan makna syu'abul iman beserta pengertian, dalil, dan manfaat. Dan yang ketiga menerapkan beberapa sikap yang merupakan dan juga karakter yang merupakan cerminan daripada cabang-cabang iman dalam kehidupan. Contoh-contoh perilakunya. Kemudian untuk yang capaian pembelajaran dari elemen akhlak, ya tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis manfaat daripada menghindari akhlak mazmumah. Yang mana akhlak mazmumah yang dipelajari dalam fase E ini adalah tentang sikap berfoya-foya, larangan sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad.
Kemudian setelah itu yang kedua adalah membuat karya tentang konten manfaat menghindari akhlak mazmumah ini bisa berupa poster, infografis, atau gambar yang berkenaan tentang manfaat menghindari akhlak mazmumah tersebut. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu adalah meyakini bahwa akhlak mazmumah merupakan larangan dan akhlak mulia merupakan perintah agama, sehingga sampai pada tujuan yang keempat, bahwasannya membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan juga mengamalkan akhlak mahmudah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya elemen yang keempat Bapak yaitu tentang elemen fikih. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis implementasi fikih muamalah dan kuliat al-khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua menyajikan paparan tentang fikih muamalah dan kuliat al-khamsah. Yang ketiga meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah dan kuliat al-khamsah adalah ajaran agama. Dan yang keempat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan juga kepekaan sosial. Kemudian yang kelima, elemen yang kelima yaitu tentang menganalisis. Yang pertama tujuan pembelajarannya menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Membuat bagan, karena ini berhubungan dengan sejarah Bapak, maka urutan rentetan waktu dalam sejarah itu diperlukan, sehingga diperlukan juga dalam tujuan pembelajarannya anak-anak membuat bagan timeline atau rentetan waktunya tentang sejarah tokoh ulama penyebar penyebar ajaran Islam di Indonesia, dan kemudian mempresentasikannya atau memaparkannya. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu meyakini bahwa perkembangan peradaban Indonesia adalah sunatullah. Yang keempat, menerapkan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain atau moderasi. Kemudian selanjutnya Bapak, LK 3B merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP dan dikaitkan dengan konteksnya. Jadi di sini ada tambahan kolom ya Bapak, ada tambahan kolom kompetensi beserta rincian materinya. Untuk tujuan pembelajaran juga di sini saya turunkan menjadi lebih rinci dan mungkin lebih detail, karena beberapa ini menurun juga dari capaian pembelajaran dan tujuan pelajaran yang sebelumnya sudah saya terangkan di atasnya. Untuk elemen yang pertama Al-Quran hadis, kompetensi yang saya tuliskan di sini adalah yang pertama membaca, kemudian menghafal, mengidentifikasi, menganalisis, mempresentasikan, menerapkan, membiasakan, menjelaskan. Ini saya ambil dari turunan tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di sini Bapak Ibu. Yang pertama membaca surah Al-Maidah ayat 48, kemudian menghafalnya, menghafal surah Al-Maidah juga, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah, menganalisis kandungan isi, kemudian surah At-Taubah pun begitu, membaca surahnya, menghafal, kemudian menganalisis kandungan. Nah, nanti setelah memahami semuanya dengan cermat, anak-anak akan diminta untuk nomor 8 ini membuat konten tentang kandungan ayat tersebut, Bapak Ibu ya. Dan di akhir tentang akhlak, menerapkan dan membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan, dan juga menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian selanjutnya, ada lagi di sini Pak ya. Untuk materi ini jadi dalam Al-Quran hadis dalam 1 tahun itu ada 2 cakupan materi Bapak. Yang pertama tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang kedua ini tentang larangan pergaulan bebas dan berbuat zina. Nah, untuk tujuan pembelajaran dalam materi yang kedua ini, yang pertama adalah membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 sebagai dalil yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina Bapak. Kemudian menghafalkan dan menganalisis kandungan ayat dari Surah Al-Isra ayat 32. Mohon izin Bapak, suara saya terdengar atau agak kurang jelas? Jelas, Bu, jelas. Oh, baik Pak. Kemudian selanjutnya setelah menganalisis kandungan ayat tersebut, ya anak-anak akan mempelajari ayat selanjutnya karena ada 2 ayat yang dipelajari dalam materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama ada surah Al-Isra dan yang kedua ada surah An-Nur. Nah, kalau surah An-Nur ini membahas tentang hukuman, ya hukuman bagi pezina. Kemudian setelah itu menghafalkan ayat juga, menganalisis kandungan ayat tadi. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan
membiasakan, mohon maaf Bapak, oh iya, menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Nah, nanti setelah mengidentifikasi dan menjelaskan tentang bagaimana cara menjauhkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, anak-anak akan diminta untuk membuat karya atau konten, dapat berupa video atau bisa berupa em, postingan melalui media sosial, karena saat ini anak-anak kan masa mereka termasuk di eh, generasi Z dan Alpha Bapak ya, yang cenderungnya adalah lebih akrab dengan media sosial. Untuk memberikan dampak positif juga, maka bisa dengan melalui melibatkan teknologi dari media sosial di dalamnya dalam terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam elemen akidah. Dalam elemen akidah, untuk kompetensi yang saya masukkan di sini adalah menjelaskan, menganalisis, menyebutkan, membiasakan, menerapkan, dan mengidentifikasi. Sedangkan dalam materinya pun juga sama, ada dua di sini tentang hakikat mencintai Allah dan juga iman dan rukun iman, lebih tepatnya mengenai syu'abul iman Bapak. Kemudian tujuan yang pertama ini ada menjelaskan, dimulai dari menjelaskan pengertian iman dan rukun iman, kemudian masuk kepada pengertian tentang syu'abul iman, dan lalu menganalisis dalil tentang syu'abul iman dan menyebutkan macam-macam syu'abul iman yang terdiri dari tiga ranah, iman bil qalbi, iman bil qaul, dan iman bil arkan. Kemudian yang kelima menjelaskan tanda-tanda orang beriman. Nomor 6, menganalisis hikmah dan manfaat dari iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 7, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian hakikat mencintai Allah, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mencintai Allah dan tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan untuk tujuan nomor 2, menganalisis faktor penyebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan macam-macam khauf. Nah, kemudian ada menganalisis tanda-tanda takut kepada Allah atau khauf tadi, Pak. Kemudian selanjutnya menjelaskan pengertian roja dan cara menumbuhkan roja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 6, menganalisis manfaat dari memiliki sifat roja tersebut dan menganalisis keterkaitan antara hubungan khauf dan roja. Nah, kemudian nomor 8, menjelaskan pengertian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, menganalisis manfaat sifat tawakal. Dan yang ke-10, menerapkan perilaku-perilaku yang tadi sudah dijelaskan dan sudah dipahami oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang khauf, roja, dan tawakal. Kemudian dalam elemen akhlak, Bapak Ibu, kompetensi yang saya tuliskan di sini yang pertama yaitu menjelaskan, kemudian menganalisis, membiasakan, memaparkan, mendeskripsikan, dan menyebutkan. Adapun yang dijelaskan yaitu tentang pengertian sikap berfoya-foya. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak negatif sikap berfoya-foya dan manfaat menghindari sikap berfoya-foya tersebut. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian riya dan sum'ah. Yang keempat, menganalisis dampak negatif dari sifat riya dan sum'ah serta manfaat menghindari riya dan sum'ah. Yang kelima, menjelaskan pengertian takabur. Yang keenam, menganalisis dampak negatif takabur dan manfaat menghindari takabur. Yang ketujuh, membiasakan perilaku rendah hati agar terhindar dari sikap takabur tadi. Dan yang kedelapan, menjelaskan pengertian hasad, juga menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat hasad tersebut, serta memahami tentang manfaat dari menghindari hasad dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk elemen selanjutnya tentang sejarah peradaban Islam, Bapak Ibu. Oh, masih ada. Setelah memahami dan mencapai tujuan pembelajaran dari 1 sampai 9 tadi, anak-anak akan diminta untuk membuat konten juga tentang manfaat menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, dan menerapkan perilaku menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ada 2 materi juga Bapak Ibu dalam elemen akhlak ini. Yang pertama tadi tentang menghindari akhlak mazmumah ya. Yang kedua ini ada
tentang akhlak mahmudah, yaitu yang pertama yaitu syaja'ah atau sikap berani, kemudian ada kontrol diri. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian tentang temperamental dan penyebab temperamental dari sikap kontrol diri dan sikap berani tersebut. Kemudian yang kedua menganalisis manfaat menghindari sifat temperamental atau ini cakupannya masuk ke dalam Godot kalau nggak salah ya. Kemudian selanjutnya menjelaskan pengertian kontrol diri dan pengertian sikap kontrol diri. Kemudian yang keempat menyebutkan contoh perilaku kontrol diri dalam kehidupan kita sehari-hari seperti hidul hawa anin nafsi. Kemudian selanjutnya nomor 5 menganalisis manfaat kontrol diri. Yang keenam menjelaskan pengertian berani dan implementasi sikap berani. Yang ketujuh mendeskripsikan faktor pembentuk sikap berani. Yang kedelapan menganalisis manfaat sikap berani dan membuat konten atau karya tentang menghindari temperamental kontrol diri dan sikap berani. Ini saya sepertinya salah ketik ini, Pak. Harusnya ditambahkan di sini menghindari temperamental dan menerapkan kontrol diri dan sikap berani. Mohon maaf Bapak ya, ada kesalahan sepertinya saya di sini. Kemudian Ya, selanjutnya membiasakan sikap kontrol diri dan sikap berani. Kemudian selanjutnya yaitu tentang elemen fikih. Dalam elemen fikih kompetensi yang saya tuliskan di sini adalah menjelaskan, menganalisis, membiasakan, memaparkan, dan mempresentasikan. Yang pertama yaitu meyakini prinsip syariah. Ini ada cakupan 2 materi. Yang pertama tentang prinsip syariah pada asuransi bank, koperasi, kemudian asuransi bank, koperasi, dan juga ada berkaitan dengan di dalamnya membahas tentang muamalah. Nah, yang pertama yaitu meyakini bahwa prinsip syariah pada asuransi, bank, dan koperasi syariah adalah ajaran agama Islam, yang mana kalau berkaitan dengan syariah, pasti dia menghindari riba atau tidak ada bunga di dalamnya. Ya, meskipun nanti ada penjelasan di dalamnya tentang perbedaan pendapat. Nah, maka dari itu nomor 2 di sini tujuan pembelajarannya adalah menganalisis penerapan prinsip syariah pada asuransi syariah terlebih dahulu, karena ada asuransi, kemudian ada tentang bank juga, dan ada juga tentang koperasi. Nah, jadi bagaimana menerapkan sistem syariah pada koperasi, bank, dan juga asuransi. Nanti di sini akan dianalisis oleh anak-anak semuanya. Setelah menganalisis dan memahami hal tersebut, mereka akan membuat poster, atau poster ini bisa juga berupa karya yang lain sesuai dengan kemampuan melihat daripada kemampuan peserta didik di dalam kelas, Bapak. Setelah membuat poster tersebut, setiap anak akan mempresentasikannya tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu mempresentasikannya, dan harapannya adalah dengan mempelajari ini anak-anak bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian terhadap sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya materi yang masih dalam cakupan yang sama tentang fikih juga, yaitu tentang kuliat al-khamsah. Nah, tujuan yang pertama yaitu adalah menjelaskan tentang pengertian dan susunan kuliat al-khamsah. Yang kedua menganalisis tentang jenis-jenis daripada 5 kuliat al-khamsah. Kemudian menganalisis metode menumbuhkan sikap bijaksana dalam masalah-masalah keagamaan, dan yang kelima menyajikan paparan tentang kuliat al-khamsah, dan yang terakhir menumbuhkan jiwa kepekaan sosial. Kemudian elemen yang terakhir tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam ini materinya berkaitan tentang Wali Songo dan juga tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, jadi yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan proses masuknya agama Islam ke Indonesia, kemudian meyakini bahwa perkembangan agama Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah, menjelaskan tentang Kesultanan Islam di Indonesia, menganalisis peran atau tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia, menganalisis keteladanan para tokoh, mempresentasikan keteladanan tersebut, dan membuat lini masa sejarah tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Kemudian dari semua materi ini, semua tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan dari nomor 1 sampai 7, harapannya adalah anak-anak pada nomor 8 dapat meneladani hal-hal baik, yaitu salah satunya kesederhanaan dan kesungguhan para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya tentang dakwah Wali Songo. Tujuan yang pertama yaitu adalah menjelaskan sejarah dakwah Islam di Indonesia sebelum periode Wali Songo,
menganalisis metode dakwah yang diterapkan oleh Wali Songo, entah itu bil hikmah atau bil mauidhah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat mempresentasikan tentang cara berdakwahnya Wali Songo. Dan yang kelima menyusun lini masa penyebaran Islam di Indonesia oleh Wali Songo. Nomor 6 menjelaskan hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo. Yang ketujuh membuat karya tentang dakwah Wali Songo. Nomor 8 yaitu membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Kemudian untuk LK selanjutnya, yaitu LK 3C, merumuskan tujuan pembelajaran lintas CP. Sebenarnya saya mohon izin Bapak, ini saya agak sedikit kurang yakin untuk yang LK3C ini apakah benar atau tidak. Jadi saya agak sedikit kurang memahami antara perbedaan LK3C ini dengan LK3A karena sama-sama di dalamnya itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang saya tarik di sini dari capaian pembelajaran sama saya tuliskan juga di tujuan pembelajaran di sini, mulai dari yang pertama tentang elemen Al-Quran dan hadis. Nomor 1 menganalisis isi kandungan surah Al-Maidah, kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, menyajikan konten, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja, serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah agama. Yang kelima membiasakan sikap kompetitif dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian elemen yang kedua tentang elemen akidah, menganalisis makna syu'abul iman. Yang kedua mempresentasikan makna syu'abul iman serta pengertian dalil, macam, dan manfaatnya. Yang ketiga menerapkan beberapa sikap dan karakter sebagai cerminan cabang iman dalam kehidupan. Elemen yang selanjutnya elemen akhlak, yaitu yang pertama menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya tentang konten manfaat menghindari akhlak mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama. Nomor 4 membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan mengamalkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, elemen yang keempat yaitu elemen fikih. Yang pertama tujuannya adalah menganalisis implementasi fikih muamalah dan kuliah al-khamsah. Yang kedua menyajikan paparan tentang fikih muamalah dan kuliah al-khamsah. Yang ketiga meyakini bahwa ketentuan fikih muamalat dan kuliah al-khamsah adalah ajaran agama. Yang keempat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan kepekaan sosial. Dan yang terakhir tentang elemen sejarah peradaban Islam. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis sejarah peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia, membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia dan memaparkannya. Dan yang ketiga, meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunatullah dan metode dakwah yang santun, moderat, bil hikmah, wal mau'izah al hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menerapkan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu dan semangat menghargai adat istiadat pada perbedaan dan perbedaan keyakinan orang lain. Demikian Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli. Minum dulu Bu, kelihatannya haus nanti. Bu Leli sudah mengerjakan ATP belum? ATP insya Allah sudah Pak. Bu minta pendapat Bu Asep, bagaimana kalau langsung ke ATP Bu Asep Rumliani? Iya, Boleh Pak. nggak? Iya, kalau saya juga cenderung langsung ke ATP saja, nanti baru pembahasan, nggih. Oh, ngoten nggih, karena ini memang ada kaitannya nggih Bu nggih. Iya, gitu, nggih. Iya, Sedap. ATP ini ya. Oke, biar supaya besok langsung ke LKPD, media, dan digital aplikasi untuk pertemuan berikutnya. Kita langsung ke ATP saja Nggih. untuk membuat waktu. Bu Leli lagi ya? Oh nggih Bapak. Masih sanggup ya Bu ya? Masih Pak. Oke, ya, silahkan Bu Leli. Mungkin agak di singkat-singkat saja, nggak usah dibaca semuanya, nanti capek Oh nggih Bapak. disingkat-singkat. Atau Bu Leli saya kasih co-host. Begini saja cukup. Oh nggak apa-apa Pak. Seperti ini saja nggak apa-apa. Oh, silakan.
Baik, untuk LK4 tentang ATP, alur tujuan pembelajaran, yang mana kolomnya terdiri atas elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta alur tujuan pembelajaran dan alokasi waktu. Jadi di sini fokusnya saya adalah mengalokasikan setelah menurunkan tujuan pembelajaran dan ATP dari capaian pembelajaran, kemudian mengalokasikan alokasi waktu sesuai dengan minggu efektif yang telah dibuat oleh sekolah Bapak Ibu semuanya. Karena biasanya minggu efektif itu mengacu pada kaldik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi kepada masing-masing provinsi, kemudian nanti menjadi acuan juga dalam pembuatan minggu efektif, yang mana minggu efektif tersebut juga disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada lingkungan sekolah itu. Maka untuk mengetahui alokasi waktu tersebut, Bapak, saya meminta bantuan pada Wakakur untuk memberikan saya draft tentang minggu efektif yang telah dibuat, kemudian mendiskusikannya bersama teman-teman di sekolah. Karena ada beberapa kegiatan yang biasanya kita diseminasikan tugasnya di awal tahun pembelajaran, gitu Bapak. Jadi dari situ saya melihat, kemudian setelah itu melalui tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang telah dituliskan di sini, saya mengalokasikan waktu untuk elemen yang pertama tentang Al-Quran dan Hadis. Di sini ada 2 materi. Yang pertama materi di semester ganjil dan di semester genap. Untuk yang pertama mulai dari ATP 1 sampai ATP 9, ini yang pertama. Alokasi waktu JP-nya di sini saya 8 jam. 8 JP, yang mana setiap JP itu setiap JP itu 45 menit. Jadi 1 JP 45 menit kalau di sekolah saya. Kemudian maka setelah melihat mengarah kepada minggu efektif tadi, pertemuan yang dapat dilakukan adalah sebanyak 4 kali pertemuan. Ini di luar daripada kegiatan kokurikulum daripada proyek profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya prospeknya pada kegiatan intrakurikuler. Kemudian selanjutnya Bapak untuk materi yang kedua yang akan dilakukan pada semester genap tentang surah Al-Isra atau larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini alokasinya 10 JP, ya 10 JP berarti 10 dikali 45 menit, yang mana saya alokasikan dalam 5 kali pertemuan. Menurut jadwal yang dibuat oleh Wakakurikulum saya di sekolah itu, untuk pembelajaran PAI di sekolah kami, alokasi waktunya selama 1 minggu itu hanya 2 JP. Jadi 1 kali pertemuan. Okay. Selanjutnya masuk ke elemen yang kedua tentang akidah. Okay. Untuk elemen akidah dalam tujuan pembelajarannya ini saya alokasikan untuk materi yang pertama pada semester ganjil itu 6 JP atau 3 kali pertemuan. Ya, kemudian untuk materi yang kedua yang diterapkan pada semester genap itu 10 JP dan 5 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya untuk elemen yang ketiga, elemen akhlak, sama terdapat 2 materi juga, materi untuk semester ganjil dan materi untuk semester genap. Materi untuk semester ganjil alokasi waktunya 8 JP, 4 kali pertemuan. Kemudian yang selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu pada semester genap 10 JP yaitu 5 kali pertemuan. Kemudian elemen yang selanjutnya elemen fikih. Elemen fikih juga 2 materi yaitu materi yang pertama pada semester ganjil yaitu tentang prinsip syariah pada asuransi bank dan koperasi. Nah, yang pertama itu 8 JP 4 kali pertemuan. Kemudian untuk materi yang kedua tentang Al-Kulliyat Al-Khomsah. Oh ya, Al-Kulliyat Al-Khomsah ini 8 JP dan 4 kali pertemuan. Kemudian untuk yang terakhir, sejarah peradaban Islam, tentang sejarah materi proses masuknya agama Islam ke Indonesia dan sejarah dakwah tentang Wali Songo. Untuk yang materi pada semester ganjil ini alokasinya 6 JP, 3 pertemuan, dan untuk yang semester genap 8 JP,
4 kali pertemuan. Jadi ketika saya menghitung jumlahnya ini Bapak Ibu semuanya, untuk alokasi JP yang saya alokasikan pada semester ganjil ini jumlahnya 36 JP, sedangkan yang pada semester genap ini sementara 46 JP. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika dijumlah berarti totalnya sekitar 82 JP. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup Bapak. Mohon maaf Bapak itu mic-nya belum Ya. di-unmute. Terima kasih Bapak Rizky dan Bu Leli yang sudah menyampaikan tugas CP, TP, dan T. Ya, sudah ada lengkap sekali ini. Mungkin kita mencari celah di mana yang mau bisa ditambah itu potensi-potensi apa yang bisa ditambah karena nanti kaitannya dengan PTK juga kan nanti kembali ke materi yang Bapak Ibu angkat nanti itu nanti juga di PTK-kan ya, kemudian di asesmenkan gitu ya. Nah, monggo kami persilakan Bu Asep Rumliani mau. Iya. Baik, terima kasih. Ya, betul Pak Sigit ini tadi dari Ibu Leli juga sudah lengkap sekali, ya. Mau memberi masukan itu juga bingung masukan apa gitu ya. Cuma dari pengamatan saya tadi dari apa namanya CP dan ATP yang dibuat Bu Leli tadi ya, sebagian besar tadi di akhir setiap elemen tadi Bu Leli menggunakan apa namanya ini konten ya, konten itu akan bagus dan karena itu sesuai dengan zaman sekarang, generasi anak sekarang, jadi pasti menggunakan sosial media, anak akan lebih mudah memahami. Tetapi kembali lagi untuk apa kita sebelum mengawali setiap semester itu kita harus tahu gaya belajar anak yang bermacam-macam ya, tidak semua anak itu menggunakan gaya belajar visual ataupun audio ya. Itu kita bisa juga selain membuat konten, jadi anak nanti bisa diajak metode atau media pembelajaran yang lain. Misalnya kalau kita memakai apa namanya marketplace itu juga bisa. Biasanya kalau marketplace itu apa dari elemen SKI. SKI itu kan sepertinya kalau sejarah kebudayaan Islam itu anak akan apa namanya susah untuk memahami ya. Nah, mungkin selain konten bisa ditambahkan nanti untuk metode pembelajaran menggunakan marketplace atau yang lain karena kalau marketplace itu menggali pengetahuan, menggali materi itu dari tutor sebaya, dari teman. Jadi nanti apa namanya anak-anak dibentuk kelompok, kemudian setiap kelompok nanti ada yang menjelaskan materi kepada kelompok lain dan untuk anggota yang lain nanti menggali materi ke kelompok yang lain juga. Jadi mungkin mereka bisa menggali materi dari kelompok lain, mungkin dari situ saja anak-anak bisa memahami ya. Meskipun juga konten memang sangat bagus sekali, cuma kalau misalnya semua konten nanti kita apa namanya tidak ada metode atau media pembelajaran yang lain, begitu ya. Itu saja mungkin tadi dari semua elemen juga sudah menghasilkan produk ya. Kegiatan juga sudah bagus. Sepertinya itu saja Pak Sigit dari saya. Semua sudah bagus ya. Saya hanya memberikan masukan supaya itu tadi metode pembelajaran ditambahkan. Jadi proyeknya bukan hanya mendapatkan proyeknya bukan hanya membuat konten tetapi ada yang lain. Gitu nggih. Terima kasih. Suara saya bisa didengar nggih? Oke, siap Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu. Terima kasih Bu Asep Rumliani yang sudah memberikan masukan, saran
Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan apa pembekalan materi tentang CPA-TPJ. PPT saya bisa dicermati Bapak Ibu. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Sebetulnya Bapak Ibu sudah apa ya, menguraikan dalam tugas LK Bapak Ibu. Hanya saya menekankan saja ya. Kalau CP saya kira sudah cukup lah. Seperti saya masukkan tadi keluasan dan kedalaman. Sebetulnya yang kita cari itu kan kemampuan anak ya. Ya finishnya nanti outcome-nya kan kemampuan, kompetensi yang dicapai anak itu apa. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menyusun CP, TP, ATP itu kan nanti akan diukur di asesmen ya kita misalnya begitu. Jadi bahasanya Bu Leli itu memang kalau TP-nya meyakini itu gimana ngukur yakin itu Bu? Ya, yakin itu tingkatan tertinggi apa ya dalam metodologi penelitian itu tinggi sekali ya. Ya di atas HOTS itu C6. Yakin itu pasrah ya, believing ya. Believing. Jadi begini Bapak Ibu. Mungkin saya cerita sedikit ya. C1 itu mengetahui itu dasarnya dari panca indera Bapak Ibu ya. Jadi orang itu tahu dari panca indera, itu prinsipnya. Kecuali kalau orang punya indera keenam ya, tapi prinsipnya dari panca indera. Jadi misalnya orang bangun tidur, apa yang pertama kali Bapak Ibu tahu dari bangun tidur misalnya? Misalnya suara adzan subuh. Nah, itu berarti tahu itu dari mana? Dari telinga kan? Terus tahu jam 4 misalnya. Oh, itu dari mana? Dari mata. Oh, gelap. Oh, terang itu kan dari mata. Oh, dingin. Nah, itu berarti dari kulit, indera perasa. Itu dasar manusia mengetahui. C1 itu mengetahui. Jadi informasi awal itu pendek itu mengetahui. Kemudian yang kedua memahami. Setelah tahu bahwa itu jam 4, oh ini jam 4. Saya harus sholat subuh misalnya ya. Nah, itu orang langsung berpikir dari tahu, maka orang itu akan berpikir, memahami, kemudian C3 itu aplikasi. Setelah tahu, kemudian dia langsung ke masjid sholat subuh. Nah, itu dia C3. Nah, C1 itu masih lower order thinking skill. Jadi berpikir tingkat rendah itu tahu dulu. Kemudian berpikir tingkat sedang itu paham dan melakukan itu baru tingkat. Nah, yang paling tinggi itu HOTS, higher order thinking itu C4, C5, C6. Itu ya menganalisis, kemudian mensintesis, mengcreate, membuat karya, menyusun dan seterusnya itu HOTS ya, C4, C5, C6. Sehingga kalau Ibu Leli mencantumkan meyakini, itu tingkatannya, jadi kalau rendah itu tahu itu dari panca indera, kemudian berpikir, masuk itu C2, C3, C4, C5, C6 itu menalar Bapak Ibu. Jadi bernalar itu lebih tinggi tingkatannya daripada berpikir. Berpikir lebih tinggi tingkatannya dari hanya sekedar tahu. Nah, kalau meyakini itu believing, itu di atas HOTS, di atas bernalar. Jadi setengahnya orang itu pasrah. Kalau sudah buntu, tidak bisa bernalar, tidak bisa berpikir, orang itu cenderung pasrah. Nah, pasrah inilah yang disebut dengan keimanan. Maka hemat saya harus ada operasional ya, operasional istilahnya kognitif yang operasional sehingga nanti dibahasakan mampu misalnya tadi apa ya, sudah benar di awal itu sudah benar perbedaan antara bank konvensional dan bank modern. Ada di situ kesan membandingkan atau siswa membandingkan itu sudah benar kok tiba-tiba kembali ke meyakini gitu. Dan itu saya kira sulit diukur nanti karena yakin itu yang bisa mengukur siapa. Tuhan mungkin ya. Karena gini, prinsip asesmen itu kan diukur, diamati. Guru melakukan observasi, kan pengamatan. Kemudian guru menilai dengan hasil-hasil soal. Kan guru melakukan tes portofolio, guru melakukan
itu kan nanti ada alat ukurnya, sehingga tolong kalau sesuatu yang kira-kira tidak bisa diukur, baik itu sisi kognitif, afektif dan psikomotor, tolong dihindari. Jadi nanti cukup dioperasionalkan apa gitu ya. Nah, kembali ke TP dan ATP. Saya cermati tadi punya Bu Leli, TP ATP-nya sama ya. TP-nya 7, ATP-nya 7. Nah, TP ATP itu apa Bapak Ibu itu? Jadi TP itu terdiri atas kompetensi dan lingkup materi ya. Dari teknik perumusan TP itu, satu, merumuskan TP secara langsung melalui CP. Jadi diturunkan langsung dari CP, itu TP. Yang kedua, merumuskan TP ya dengan menganalisis kompetensi. Jadi dari kompetensi yang diharapkan atau kemampuan yang diharapkan dan lingkup materi yang diharapkan ini pada CP itu ya. Kemudian berikutnya merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Jadi nanti setiap elemen itu nanti akan dibikin TP-nya. Nah, kalau ATP Bapak Ibu, ATP itu ya alur tujuan pembelajaran. Jadi lebih detail daripada TP. Nah, ini secara sistematik. Jadi misalnya di sini contoh ya, pendidik dapat mengembangkan ATP dengan tahapan atau urutan TP yang sudah diidentifikasi dan tentukan berapa waktu JP yang dibutuhkan untuk mencapainya. Ini tadi sudah disinggung oleh Bu Leli. Nah, kriteria ATP ini paling tidak menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase ya. Menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir. ATP menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang mengembangkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Nah, ini alur tujuan pembelajaran pendidik ini dapat mengatur berbagai cara, antara lain konkret ke abstrak, deduktif, mudah ke yang lebih sulit, hierarki keilmuan, prosedural, scaffolding, dan cara lainnya. Nah, ini kalau kita konkretkan, Bapak Ibu mungkin sedikit ini ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini besok aja ya. Ini saya tutup dulu, saya coba carikan yang lebih konkret, materi yang lebih konkret, misalnya taksonomi Bloom, langsung saja ya, Bapak Ibu, saya bagikan di sini. Nah, ini Bapak Ibu, bisa teramati jelas ya Bapak Ibu. Nah, misalnya menganalisis salah ya, langsung ke menganalisis. Nah, menganalisa ini. Menganalisa mungkin ini adalah mengenali kesalahan, membedakan misalnya fakta dari interpretasi data ya, kesimpulan, menganalisa struktur struktur dasar, bagian-bagian hubungan antara. Nah, di sini konkretnya ATP-nya Bapak Ibu, ATP-nya nanti bisa memisahkan, menerima, menyisihkan, menghubungkan, memilih mana ayat yang dan seterusnya, membandingkan mana bank konvensional, bank ini ya tadi, kemudian membandingkan ini perbuatan baik, perbuatan yang menghindari zina dan seterusnya, monggo lah. Kemudian mempertentangkan, membagi mana akhlak mahmudah, mana akhlak yang tercela dan seterusnya, sampai pada tokoh-tokoh tadi, membuat diagram skema itu silahkan nanti membuat atau diagram ya, ini belum sampai menyusun sebuah karya video. Kalau itu masuk C6, terus menunjukkan hubungan antara. Nah, ada beberapa operasional ini tolong Bapak Ibu bisa digunakan sebagai acuan pengembangan materi gitu ya. Materi, dan nantinya akan bisa kita gunakan sebagai apa ya, penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas maupun asesmen yang kita lakukan nanti bisa, kalau bisa terukur gitu ya. Misalnya anak mampu memisahkan, nah jelas ini terukur gitu ya. Anak mampu menerima, nah ini terukur. Anak mampu menghubungkan, anak mampu membandingkan, ini jelas terukur sekali gitu ya. Sehingga tadi Pak Rizky ya minta tolong nanti yang sesuatu yang masih abstrak ya, tolong itu dikonkretkan, sehingga nanti dalam evaluasi atau asesmen dalam umur itu bisa mengukur benar-benar apa yang diukur gitu ya. Contoh misalnya kita mau mengukur kedisiplinan itu kan kadang sulit, kejujuran, jujur diukur gitu kan. Nah itu. Kemudian tanggung jawab. Gimana cara kita mengukur tanggung jawab ya? Ya nanti kita kasih
apa treatment di praktek misalnya ya. Kemudian kita lakukan observasi, ya, apakah dia tanggung jawab enggak, mandiri tidak. Nanti pakai ke skala Likert 1, 2, 3, 4 itu ya, misalnya dia mandiri, sangat mandiri, tidak mandiri, kurang mandiri gitu. Itu nanti guru melakukan observasi seperti itu. Atau mungkin betul tadi yang apa ya, menurut saya senang sekali tadi Bu Asep Rumliani menyampaikan ke teman tutor sebaya tadi ya, atau Bu Leli itu menyampaikan teman tutor sebaya, ini juga sangat membantu sekali ya. Jadi observasi itu tidak hanya dilakukan oleh guru langsung, mungkin temannya juga bisa melakukan penilaian teman sejawat dan seterusnya. Jadi ini memperingan pekerjaan guru. Coba bayangkan kalau saya mengajar 10 ruang gitu ya, seperti Pak Hakim kemarin, karena siswanya banyak ya, kelas berapa, 7, 8, 10 itu misalnya 10 ruang gitu kan. Wah, itu kan repot sekali ya, gurunya belum makan terus disuruh mengajar 10 ruang gitu tuh, dari pagi sampai sore. Ini capek sekali ya. Nah itu mungkin tolong bisa digunakan strategi-strategi yang mana Bapak Ibu tidak harus banyak action gitu ya, tetapi nanti bisa minta tolong siswa-siswanya untuk bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu, memberikan semacam angket atau instrumen yang berupa misalnya observasi ya, bisa juga nanti monggo lah instrumen apalah ya. Bisa kan tidak prinsipnya nanti bisa menggunakan misalnya pendekatan everyone is teacher here ya, artinya bahwa setiap murid itu guru gitu ya. Jadi ya nganggap jangan sampai ya guru itu ya gurunya sendiri, jangan. Siswa itu juga kita kadang menganggapnya sebagai guru kita gitu ya. Jadi kita juga belajar banyak sama siswa. Seperti ini saya juga belajar banyak dari Bapak Ibu, karena memang mohon maaf saya kalau fokus ke PAI-annya mungkin saya kurang sekali ya, di SMA seperti apalah. Seperti ini kan dengan Bapak Ibu presentasi mungkin itu menambah wawasan saya. Oh, di SMA ternyata materi-materi yang diajarkan seperti ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih, saya kira itu Bapak Ibu. Kita untuk malam ini tidak mengamati modul, hanya saya mempertegas saja bahwa penyusunan CP, TP, ATP itu tolong nanti ATP itu lebih didetailkan dan dioperasionalkan sesuai kata kerja ya, kata kerja terutama kata kerja untuk taksonomi Bloom ya, agar supaya nanti bisa terukur ketika Bapak Ibu melakukan asesmen. Jadi begini Bapak Ibu, kalau dulu kurikulum Merdeka ya sudah beda lagi ya, ada RPP. Kita pakai modul ajar itu sebetulnya ya prinsipnya sama, tapi beda istilah. Sama halnya evaluasi dan asesmen. Evaluasi dan asesmen ini sebetulnya sama, sinonim. Evaluasi itu mengukur ketercapaian KKM itu materi gitu ya kan. Siswa yang tidak tercapai materinya, KKM-nya kurang dan seterusnya. Tapi kalau di Kumer ini bukan evaluasi, tetapi lebih cenderung ke asesmen. Asesmen itu bukan ketercapaian materi, tetapi apa ya, dibalik itu ya, siswanya itu ya. Siswa itu bagaimana siswa dapat mencapai ketercapaian materi. Tapi kalau kurtilas apa evaluasi itu kan nanti dirata-rata itu semua siswa gini, disamaratakan. Tapi kalau asesmen ini lebih cenderung lebih ke siswa itu beragam dan mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Ya, sehingga nanti kita tidak sampai harus tuntas di materi ini, jangan ya. Nanti bagaimana siswa itu kita bantu agar supaya bisa menyelesaikan materi itu dengan tuntas gitu ya. Ya, prinsipnya itu. Jadi istilah asesmen digunakan dalam kurikulum Merdeka agar supaya nanti pembelajarannya masih kontinu dengan diferensiasi. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya mungkin. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf ya.
Itu Bapak Ibu mungkin ada yang lain sebelum kita tutup mau ditambahkan. Bu Asep mau memfollow up malam hari ini, pertama malam hari ini, monggo. Sudah Pak, saya sudah cukup saja. Ini tadi sudah lengkap semua ya. Bapak Ibu juga sudah. Karena ini masih muda-muda, jadinya masih fresh-fresh semua ini Pak. Sudah bagus sekali. Ya, iya, Iya, betul. nggih. Ya itu saja. Ya, monggo kalau mau ditutup silahkan. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau tadi ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati. Mohon izin, Cukup Bapak Pak. Ibu? Ya, mau ada yang mau disampaikan? Mohon izin Bapak, untuk Boleh, malam silakan. ini ada satu orang Pak dari kelas kami yang belum bisa ikut hadir karena mati lampu Pak. Tadi juga sebenarnya Pak Rizky ini juga mati lampu, tapi alhamdulillah sepertinya sudah hidup lampunya jadi bisa ikut. Ini ada Pak Muhammad Aswar Pak yang belum sempat ikut karena beliau terkendala mati lampu seperti itu. Ya, Sama kemudian saya ya, mau bertanya satu pertanyaan, boleh nggak Pak? ya, monggo. Tentang tujuan pembelajaran dan ATP itu Pak. Tadi Bapak menyebutkan untuk ATP kan dicantumkan dengan mengarah pada KKO ya Pak ya, kata kerja operasional yang berdasarkan taksonomi belum tadi itu Pak ya. Jadi semisal apakah betul ini pemahaman saya seperti ini Pak? Misal dalam tujuan pembelajaran itu dituliskannya menganalisis, maka dalam ATP itu dijabarkan lebih detail lagi, berarti mulai dari tingkatan yang sebelum mencapai analisis itu dimulai dari memahami, mengidentifikasi, kemudian sampai pada akhirnya dia bisa menganalisis dan menyelidiki seperti itu, Bapak. Ya. Baik. Sebetulnya kan gini ya, kita di kurikulum Merdeka itu kan berbeda dengan Kurtilas ya. Kalau Kurtilas itu kan basisnya lebih cenderung ke sumatif ya. Segala sesuatu diukur dari sumatif, dari formatif dulu ke sumatif ya. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka itu tidak langsung ke apa istilahnya menghargai proses itu, benar-benar menghargai proses itu di kurikulum Merdeka itu saya lihat kita jadikan sumatif dulu, baru nanti prosesnya seperti apa. Artinya bahwa sekarang Bapak Ibu saya mau tanya ya, saya tanya sebelum menjawab pertanyaan Bu Leli, saya tanya dulu. Bapak Ibu ending dari pembelajaran itu apa? Bapak Ibu ngajar itu kan tujuannya apa sekarang? Bapak Ibu kalau lapar itu tujuannya apa sekarang? Mau tanya. Makan. Makan itu proses bukan tujuan, Pak. Iya. Makan itu apakah sekedar kenyang? Kalau makan gaji, makan zakat, makan infak itu apa? Memenuhi kebutuhan hidup, Bapak. Iya, paling tidak kan memenuhi kebutuhan hidup. Ya bisa kenyang lah ya kalau secara epistemologi, ontologinya. Tapi kan prinsipnya kan CP itu kan menjawab anak itu mampu apa gitu kan, bisa apa. Nah, itu kan dipakai TP ya. TP kemudian TP itu sifatnya masih umum ya, baru muncul ATP. Kalau Kutilas itu kemarin TP itu sesuai ABCD ya, ya ada audien, behavior, ya, condition, judri ya, itu masih umum sebetulnya. Nah, ini Mas Nadim beserta timnya itu TP itu di breakdown lagi menjadi ATP. Nah, ATP ini harapannya adalah guru itu bisa benar-benar detail gitu melalui KKO-nya ya saya sampaikan belum mungkin nanti pakai siapa lah. Tapi prinsipnya kan sementara ini yang kita pakai punya belum ya taksonomi belum itu bisa benar-benar konkret real bisa diukur apa yang diukur itu. Contoh, kalau Bu Leli meyakini gimana Bu? Saya tanya mengukur seseorang yakin itu gimana? Saya tanya itu. Gimana? Alatnya apa? Ukurannya seperti apa? Saya tanya sekarang. Atau Bapak Ibu yang lain kalau bisa membantu Bu Leli, Menurut, seseorang dikatakan yakin, monggo. mungkin melalui pengamatan observasi jurnal dan portofolio, bagaimana? Salah satu. Nah, yakin loh Bu. Berarti itu kan bukan bukan yakin itu.
Kalau mengamati portofolio itu apa, Bapak Ibu? Mengidentifikasi. Bisa juga tadi betul yang disampaikan Bu Asep tadi, mengeksplorasi, ya itu belum muncul di Pak Rizky sama Bu Leli itu belum ada siswa melakukan eksplorasi itu. Mengeksplor, mengamati itu kan apa ya? Orang mengamati itu menyelidiki kan, artinya kan gitu. Tapi kalau yakin itu sulit loh Bu. Susah diukur yang jelas kalau yakin itu. Leres Bu. Iman seseorang itu kan susah. Iya. Bu Leli itu jangan-jangan baik sama saya hanya ketika PPG saja. Mungkin nanti nggak PPG lupa dengan saya. Itu kan juga kadang baik lahir, tapi kadang lupa baik batin ya. Orang itu kan harus baik lahirnya, batinnya itu kan. Nah ini susah itu. Mahmudah baik itu juga kadang ya. Itu kadang kalau sesuatu yang prinsipnya di hati itu sulit diukur itu. Nah, bisanya ya melalui perilaku, observasi gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu, kalau orang sholat rajin sholat itu apakah bisa diukur kalau dia itu imannya bagus itu? Ya, ya walaupun kadang ada tanya apa, saya sholatnya rajin, tetapi kok saya masih banyak masalah ya dan seterusnya. Padahal sholat itu kan mencegah apa, nahi dan mungkar itu ya. Mencegah apa Bapak Ibu? Keji dan mungkar. As-salatu tanha anil fahsya'i wal mungkar gitu kan. Lah gimana, tanyakan lagi gimana sholatmu, sudah benar atau tidak gitu kan. Ya itu kan bahasa seperti itu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, orang sholat itu kan sah kalau sudah menutup aurat. Betul atau enggak Bapak Ibu? Sudah di sisi fikih. Nah Betul. kalau ke masjid auratnya saja ditutup, nggak pakai kaos itu laki-laki itu sah nggak sholatnya? Sah ya kan, tapi kan secara etik kurang anu ya, kurang sah. Tapi terus kemudian ke masjid pakai kaos Ganjar Pranowo atau pakai kaos Prabowo atau pakai kaos Anies Baswedan itu juga kurang sah, kurang etik ya. Atau mungkin sudah pakai kopiah, pakai kopiah haji, pakai serban, pakai sarung putih, sudah disok pertama, tetapi yang sholat hanya badannya gitu ya, pikirannya nggak sholat ya, matanya nggak sholat, hidungnya nggak sholat, pikirannya kemana-mana, ingat anaknya, ingat cucunya, itu juga mengurangi keindahan sholat ya, kekhusyuan sholat itu. Jadi walaupun kelihatannya sholat, tapi kadang harus sesuai apa norma fikih ya, etika, estetika dan seterusnya itu. Nah, yang sulit diukur itu Bu, Bapak Ibu. Jadi tolong, karena kita itu prinsipnya begini, belajar itu banyak teorinya Bapak Ibu. Nah, orang dikatakan belajar itu ketika ada perubahan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang dikatakan belajar itu ketika ada perubahan ya. Perubahan dalam hal apa? Yang berubah itu kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya itu ada perubahan. Nah, itu perubahan. Nah, perubahan apa? Kognitif itu pengetahuannya berubah, sikapnya berubah, afektif itu sikapnya berubah, psikomotor itu perilakunya berubah. Jadi Bapak Ibu, kalau malam ini keluar dari Zoom ini tidak berubah kognitif, afektif, dan psikomotornya, berarti Bapak Ibu tidak belajar gitu, prinsipnya begitu. Jadi Bapak Ibu, misalnya Pak Rizky sama Bu Leli, saya didapat masukan dari Bu Asep dan saya misalnya diminta merubah ini kok nggak dirubah, berarti nggak belajar gitu misalnya. Kalau jadi oh begini gitu. Prinsipnya seperti itu sebetulnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti siswa benar-benar melalui 5 elemen PAI yang Bapak Ibu tawarkan di CP itu ya, kemudian di breakdown menjadi TP, CP itu mudah-mudahan benar-benar siswa itu berubah gitu ya, berubah setelah mendapatkan apa yang Ibu sampaikan, transfer of knowledge-nya gitu ya, materi yang Bapak Ibu sampaikan ke anak itu, anak langsung berubah gitu ya, berubah kognitifnya, pengetahuannya, wawasannya, pengalamannya gitu, kemudian berubah afektifnya, sikapnya ya,
kemudian berubah psikomotornya, perilakunya itu berubah. Itu tolong harus bisa terukur, detail terukur Bapak Ibu. Jadi itu Bu Leli ya, prinsipnya memang kuncinya adalah CP itu capaian, bukan proses ya. Jadi outcome dari apa yang diminta itu adalah hasilnya. Gitu ya Bu Leli, hasil. Nah, hasil itu harus bisa terukur. Ya, caranya terukur apa ya? Dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah terstandarisasi. 1 senti itu di Jogja dengan di Kalimantan sama atau beda? Sama kan 1 senti itu. Nah, jangan sampai, nah itu kesepakatan yang disepakati bersama antara manusia satu dengan manusia yang lain itu bisa-bisa benar-benar kita pegang itu seperti satuan-satuan pada matematika, sentimeter dan seterusnya gitu. Kalau bahasa meyakini itu masih bahasa abstrak Bapak Ibu, sulit diukur. Nah, makanya belum menawarkan ini loh kata-kata kerja operasional ini bisa digunakan dalam pencapaian tujuan. Tujuannya apa nanti kita ukur gitu. Itu nggih Bu Leli, nanti monggo lah nanti bisa diadaptasi atau mungkin dimodifikasi disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu, kearifan lokal budaya yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya kira itu Bu Leli, kita seru sekali diskusinya, kita bisa sambung di lain waktu. Bapak Ibu, kalau kita sambung enak malam Minggu atau malam Senin atau malam Sabtu ya? Untuk media ini terakhir kapan ya Bu? Saya belum lihat jadwal. Saya juga belum lihat jadwal. Ya, mungkin Bapak Sabtu, Ibu Pak. Hari apa? Sabtu, Deadline mengerjakan 14 Sabtu. Oktober, Pak. Bu, Sabtu. Sabtu besok itu. Iya, Pak, 14 Oktober. Kalau malam Minggu Zoom itu mengganggu aktivitas Bapak Ibu enggak? Ini sudah menikah semua atau masih ada yang lacak? Sudah nikah, Pak. Kenalan ada yang belum menikah loh Bu. Malam Minggu enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak mengganggu. Gimana Bu Asep, derek saya? Gimana Bapak Ibu? Mungkin kalau malam Minggu mengganggu, bisa kita ganti waktu yang lain gitu aja. Gimana kalau Bapak Ibu kira-kira mengganggu waktunya tidak? Kalau pagi nggak apa-apa, Kak Bu. Gimana? Kalau Pagi, pagi, kalau pagi masih ada kegiatan. aktivitas. Pak Sigit juga ada aktivitasnya Pak kalau Sabtu pagi. Sabtu sama Minggu, Sabtu saya ngajar kuliah, Minggu mungkin dengan keluarga. Iya, Kalau makanya itu. family time. Malam aja. Malam ya, kalau misalnya tidak malam Minggu pun ya nggak apa-apa ya Pak Sigit ya. Enggak apa-apa. Ganti hari lain gitu nggak apa-apa Bu. Iya, nggak usah malam Minggu gitu. Jadi kalau misalnya malam Minggu ada, kira-kira kita kok ada aktivitas atau mungkin pengen istirahat, diganti saja hari yang lain mungkin atau Senin malam gitu. Ya, boleh. Nah, Senin bisa. oh iya, sepertinya banyak yang menghendaki selain hari Sabtu Minggu ini Pak. Iya Bu, benar Bu. Selasa nggak apa-apa, Bu Asep. Family time, Bu. Family time. Mohon maaf Bu, Bapak. Ya, nggak apa-apa. Malam Selasa nggak apa-apa, Bu Asep. Saya setuju juga. Oh iya, Siap, ya, Bapak, Senin Ibu. saja nggih. Ya, baik. Siap. Ya. Ya, terima Masa, kasih nggih. Bapak Ibu. Mohon maaf jika ini waktunya agak panjang. Insya Allah kita mulai malam Selasa lah ya. Malam Selasa ya kita pelan-pelan saja lah ya. Yang jelas nanti untuk malam Selasa besok agenda kita adalah media ya, media virtual gitu. Ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal saya, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong Bu Leli difoto dulu sebelum saya mengucapkan salam ini. Ya, Kak. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu berpose. Saya hitung sampai 3. Oh ya, ntar Bu. 1, 2, Ganti 1, 2, 3. Gitu.
Oke. Ya, Pak. Udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya, Oke, kalau Terima ada kasih salah Pak mohon Sigi, maaf terima ya. kasih banyak. Ya, mohon undur diri. Terima kasih Bu Asep dan Pak Bapak. ya sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu dosen.